Perkenalkan, nama saya Hairul, NIM 24901007. Baik, pertama-tama Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja serta bersyukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, apalagi yang namanya nikmat iman. Salam serta salawat atas nabi junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah merobek-robek bendera kejahiliaan dan mengibarkan bendera keislaman. Adapun tugas saya yaitu membuat video dengan tugas UAS, yaitu yang berjudul ekonomi Islam. Jadi ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dalam sistem ini keseimbangan antar keuntungan dan tanggung jawab sosial sangat ditekankan. Hal ini berbeda dengan ekonomi konvensional dan cenderung berfokus pada maksimal laba. Adapun poin-poin yang penting, pertama itu konsep dasar ekonomi Islam, yaitu pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial, menghapus kemiskinan, dan mewujudkan keseimbangan dalam distribusi kekayaan. Penerapan syariah di Indonesia. Penerapan syariah di Indonesia tampak dalam berbagai bidang seperti perbanyak syariah, asuransi syariah, dan hukum keluarga. Contohnya, dalam sistem perbankan syariah tidak dikenakan bunga, melainkan menggunakan sistem bagi hasil. Yang kedua itu prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu ada tauhid. Semua aktivitas ekonomi harus selaras dengan kehendak Allah. Tantangan dalam penerapan syariah. Kedua itu ada keadilan. Itu keadilan distribusi kekayaan dilakukan secara merata dan adil. Yang ketiga, larangan riba, menghindari bunga dan transaksi keuangan seperti kayak BNI yang dikasih bunga. Selanjutnya yaitu zakat dan infak, memastikan redistribusi kekayaan pada yang membutuhkan. Selanjutnya yaitu tujuan ekonomi Islam. Ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial, menghapus kemiskinan, dan mewujudkan keseimbangan dalam distribusi kekayaan. Selanjutnya poin ketiga yaitu implementasi ekonomi Islam. Yang pertama itu perbanyak syariah. Jadi perbanyak syariah berpotensi tanpa riba dan menggunakan prinsip bagi hasil, atau garis besarnya itu mudaharabah. Atau kementerian. Poin selanjutnya itu pasar moral syariah. Pasar moral syariah menyediakan produk investasi yang bebas di unsur riba, qarar, dan masyir seperti suku dan saham syariah. Selanjutnya wakaf sebagai instrumen ekonomi. Wakaf produktif digunakan untuk mendukung pembangunan
infrastruktur sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya bisnis Islam. Bisnis dalam Islam harus mematuhi prinsip halal yang thayyib serta menghindari eksploitasi dan monopoli. Selanjutnya itu poin terakhir, kontribusi ekonomi Islam terhadap kesejahteraan sosial. Pertama itu keberhasilan ekonomi Islam di dunia. Negara-negara seperti Malaysia dan Uni Emirat Arab menunjukkan keberhasilan dan menerapkan ekonomi Islam melalui kebijakan perbankan syariah dan zakat nasional. Selanjutnya itu tantangan globalisasi. Tantangan globalisasi ekonomi Islam menghadap tentang seperti kurangnya literasi keuangan syariah dan dominasi sistem keuangan konvensional. Yang terakhir itu peluang di masa depan. Peluang di masa depan itu dengan meningkatkan minat masyarakat dan keuangan terbasis etika, ekonomi Islam memiliki potensi besar untuk berkembang di era moral. Itulah pembahasan saya ekonomi Islam, dan adapun kesimpulan, yaitu kesimpulannya ekonomi Islam mewartakan solusi sistem ekonomi yang beretika, adil, dan berkelanjutan dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah. Ekonomi Islam dapat menciptakan keseimbangan antar aspek material dan spiritual. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.